Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Kang Jenggo, di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini saya akan menceritakan utawa ndongengke satu kisah tentang babat desa, yakni Desa Serangan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Dahulu, sedulurku sekalian, sebetulnya kalau berbicara Serangan, saya dulu pernah bareng-bareng untuk suatu kerja di wilayah Serangan sana. Jadi mungkin saya masih ingat tentang sedikit wilayah Serangan itu, dan mungkin teman-teman Serangan juga masih ingat saya, terutama di kelompok tani. Salam dari saya, semoga kita tetap sehat-sehat saja, dan semoga ayem tentrem. Nah, sedulurku, kembali ke cerita babat Desa Serangan. Yang di babat Desa Serangan ini kita ada yang mengasih judul dari teman-teman. Judulnya adalah Kecurigaan yang Berujung Maut. Bagaimana kisahnya? Monggo disimak. Sedulurku sekalian, pada zaman dahulu ada salah seorang yang Wulandoro atau Ngumboro. Orang tersebut melewati sebuah hutan. Kemudian dia berdiam diri di tempat itu. Namanya adalah Joyo Sapolo, yang berasal dari Trenggalek. Joyo Sapolo kemudian membabat wilayah tersebut. Hutan itu, maksud saya, membabat hutan, yang kemudian datanglah beberapa teman yang turut serta ikut babat hutan di wilayah itu untuk dijadikan pemukiman, ladang, dan persawahan. Kesemuanya yang membuat pemukiman, yang babat di situ bekerja sengkut, sregep petol. Maka wilayah yang semula gerumbul, semak, belukar, dan hutan menjadi sebuah pedesaan, karena sudah banyak ditempati sebagai tempat pemukiman. Ladang dan sawah pun terbentang luas. Banyak ditanami polo-polongan, polo gumantung, polo gumandul, polo kependem, dan juga polo wijo sebagai sarana pangan. Sedulurku sekalian, setelah beberapa waktu, Joyo Sapolo menetap di wilayah itu. Datanglah seorang yang bebodro, juga Ngulandoro. Namanya adalah
Joyo Supono atau Joyo Supeno. Joyo Supeno ternyata adalah adik dari Joyo Sapolo yang dari Trenggalek. Kedatangan Joyo Supeno sebenarnya adalah diutus dari bapaknya untuk mencari kemana kakaknya dan di mana kakaknya Joyo Sapolo berada. Entah apa maksud dan tujuan dari bapaknya menyuruh Joyo Supeno untuk membawa pulang kakaknya tersebut dan juga harus selaku bareng melaku karo kakang yen umpomo ora bareng karo kakang ora usah bali. Demikian yang menjadi tekad dan antep dari Joyo Supeno karena mendapatkan tugas dan dari bapaknya tersebut. Sesampainya di tempat itu, Joyo Supeno disambut oleh Joyo Sapolo. Kemudian bagi Binagi kabar Joyo Sapolo yang memang mencintai adiknya, rindunya pun terobati. Setelah beberapa hari Joyo Supeno berada di tempat Joyo Sapolo, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia disuruh oleh bapaknya untuk mengajak pulang Joyo Sapolo. Joyo Sapolo berkata, "Iya tadi aku yo wis kangen bapak. Yo sedina meneh yen wis rampung panen gogo utawa panen palawija ing sisih kono, mengko bali bareng." Joyo Supeno menganggukkan kepala dan terus setiap hari membantu kerja dari Joyo Sapolo. Sedulurku sekalian, setelah panen gogo dan palawija di pekarangan dari Joyo Sapolo, Joyo Supeno pun menagih janji kepada Joyo Sapolo untuk pulang ke Trenggalek. Tetapi Joyo Sapolo terus berjanji karena tekad hati dari Joyo Sapolo sudah tidak ingin kembali ke Trenggalek. Akhirnya Joyo Supeno pun berkata kepada kakaknya, "Ora lho Kang, wong wis bola-bali tak jak bali panjenengan Kursemoyo. Sajane karepe panjenengan ki piye?" Joyo Sapolo pun menjawab, "Yodi, waleh-waleh opo? Sajane aku wis ora kepengin maneh bali menyang Trenggalek. Yo kari sampean bae yen pancen pengen bali ning Galek. Bali yo aturno marang bapak yen aku wis urip kepenak ana ing kene, ora usah dadi kuwatiri." Joyo Supeno menghela nafas panjang. Matanya memandang jauh ke depan.
Kemudian dia pun berkata, kalau menjadi tekad Kakang Jaya Sapolo demikian, saya juga ikut dengan Kakang Jaya Sapolo. Yo sak bisa-bisaku Kakang, aku yo harus buka eneng kene. Artinya buka di sini adalah memulai pemukiman dan ladang. Jaya Sapolo akhirnya mengiyakan. Akhirnya kedua kakak beradik itu pun menetap di wilayah tersebut. Dulurku yang berbahagia, pada suatu hari ketika Jaya Sapolo berada di ladang belakang, di rumah tinggal istrinya dan adiknya Jaya Superno. Kita tahu bahwasanya pada saat itu laki-laki atau perempuan sama-sama nginang. Nah, Jaya Superno ini juga nginang, tidak ngudut. Tapi entah bagaimana awalnya, maka Jaya Superno tidak membawa sarana nginang. Suruh Gambir sak njete keri. Ketika dia ingin nginang, maka dia minta kepada Mbak Yunya, yakni istrinya Jaya Sapolo. Mbak Yu, aku njaluk kinani. Ya dijupuo. Jaya Sapolo yang berada di ladang belakang rumah mendengar suara tersebut. Mbuh kawit-kawitane Jaya Sapolo pun merasa cemburu akan Jaya Superno yang minta kinang terhadap istrinya. Akhirnya jadilah perang mulut kakak beradik itu. Perang mulut tidak dapat dilerahi, akhirnya menjadi perkelahian. Tendang-tenendang, suduk-sinuduk. Yang akhirnya keduanya pun mati sampyuh. Karena terjadi serang-serangan, maka wilayah tersebut disebut Desa Serangan. Dulurku sekalian, demikian dongeng babat yang bisa saya sampaikan tentang babat Desa Serangan. Kalau menurut buku yang saya pegang, kedua kakak beradik Jaya Superno dan Jaya Sapolo kakaknya dikubur di tempat yang sama, yakni sebuah makam yang dinamakan Pasarean Pelem Bebek. Dahulu di catatan buku ini, bentuk makam dan nisan juga atap cungkupnya sama, dan di bawah pohon pelem, maka disebut pemakaman Pelem Bebek tersebut. Sedangkan di buku ini juga ditulis bahwa yang menjadi kepala desa di Serangan sampai tahun 1958 adalah satu Mbah Kasan Munawi, yang kedua Mbah Rono Atmojo, yang ketiga Samikun, dan yang keempat Sangruk. Dimulai dari 1958 Sangruk menjadi kepala
desa atau lurah yang ada di desa Serangan ini. Sedulurku sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.